Baiklah, kita lanjutkan materi minggu lalu, yaitu mengenai sistem pernapasan manusia. Bagaimanakah udara pernapasan bisa keluar masuk? Nah, pada saat kita bernafas, berlangsung dua mekanisme, yaitu inspirasi atau disebut dengan menghirup udara, di mana udara dari luar paru-paru masuk ke dalam paru-paru. Yang kedua yaitu ekspirasi atau disebut dengan menghembuskan udara, di mana udara dari dalam paru-paru keluar ke atmosfer. Pada saat melakukan mekanisme pernapasan, terjadi kerjasama antara otot diafragma dan otot antar tulang rusuk. Otot tulang rusuk menyebabkan terjadinya pernapasan dada, sedangkan otot diafragma berperan pada pernapasan perut. Nah, dari video dapat kita lihat perbedaan antara proses inspirasi dan ekspirasi. Pada saat inspirasi, diafragma dan otot tulang rusuk mengalami kontraksi, sehingga posisi dari diafragma itu turun ke bawah, tulang rusuk terangkat, paru-paru mengembang, udara masuk dari luar menuju ke paru-paru. Sedangkan pada saat ekspirasi, diafragma dan otot tulang rusuk berrelaksasi, sehingga posisi dari diafragma naik ke atas, otot tulang rusuk turun ke bawah kembali normal, dan paru-paru mengempis, serta udara terdorong keluar dari paru-paru. Jadi dapat kita ambil kesimpulan, pada saat inspirasi, otot tulang rusuk dan diafragma berkontraksi sehingga rongga dada mengembang, tekanan dalam rongga dada menurun atau berkurang, udara masuk ke dalam paru-paru. Sedangkan pada saat ekspirasi, otot tulang rusuk dan diafragma berrelaksasi, rongga dada menyempit, tekanan dalam rongga dada naik atau bertambah, dan udara keluar dari paru-paru. Selanjutnya itu frekuensi pernapasan. Adalah banyaknya nafas seseorang setiap menitnya. Frekuensi pernapasan menentukan tingkat pernapasan seseorang. Tingkat pernapasan normal untuk orang dewasa saat istirahat adalah 12-20 napas per menit. Nah, jika tingkat pernapasannya berada di bawah 12 dan di atas 25 nafasnya per menit, itu dianggap tidak normal. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi frekuensi pernapasan, diantaranya yang pertama yaitu umur. Pada umumnya, semakin bertambah umur seseorang, maka frekuensi pernapasannya semakin rendah. Hal ini berhubungan erat dengan makin berkurangnya proporsi kebutuhan energinya. Yang kedua yaitu jenis kelamin. Pada umumnya, laki-laki itu lebih banyak bergerak sehingga lebih banyak memerlukan energi. Kebutuhan oksigen dan produksi karbon dioksida pada laki-laki juga lebih tinggi. Hal inilah yang menyebabkan frekuensi pernapasan laki-laki itu lebih tinggi daripada frekuensi pernapasan perempuan. Yang ketiga yaitu suhu tubuh. Semakin tinggi suhu tubuh, maka semakin cepat frekuensi pernapasannya. Hal ini terjadi karena adanya peningkatan proses metabolisme di dalam tubuh, sehingga diperlukan peningkatan pemasukan oksigen dan pengeluaran karbon dioksida. Yang keempat yaitu posisi tubuh. Posisi tubuh sangat berpengaruh terhadap frekuensi pernapasan. Hal ini berkaitan dengan beban yang harus ditanggung oleh organ tubuh. Nah, pada saat kita berdiri, otot-otot kaki kita akan berkontraksi untuk menghasilkan tenaga yang dibutuhkan tubuh untuk tetap tegak berdiri. Sedangkan pada saat posisi tubuh duduk atau berbaring, berat tubuh disangga oleh sebagian besar tubuh sehingga tubuh tidak membutuhkan banyak energi. Dengan demikian, frekuensi pernapasan pada saat kita berdiri itu lebih tinggi daripada pada saat kita berbaring atau duduk. Yang kelima yaitu kegiatan atau aktivitas tubuh. Orang yang melakukan aktivitas memerlukan lebih banyak energi dibandingkan dengan orang yang tidak melakukan aktivitas, seperti hanya duduk santai atau tiduran. Nah, sehingga orang yang memiliki aktivitas lebih banyak, itu frekuensi pernapasannya lebih tinggi daripada orang yang tidak melakukan aktivitas. Selanjutnya yaitu volume pernafasan. Ketika kamu mencium harumnya bau parfum atau aroma kue yang lezat, kamu tentu pernah menarik nafas sangat dalam, bukan? Pernahkah kamu berpikir berapa jumlah udara yang kamu hirup saat bernafas sangat dalam atau saat kamu bernafas biasa? Nah, untuk mengetahuinya, mari kita bahas satu persatu mengenai volume pernapasan. Yang pertama adalah volume tidal.
adalah volume udara yang keluar masuk paru-paru saat tubuh melakukan inspirasi atau ekspirasi normal. Nah, volumenya itu sekitar 500 ml. Yang kedua yaitu adalah volume cadangan ekspirasi atau disebut juga dengan volume suplementer, adalah volume udara yang masih dapat dikeluarkan secara maksimal dari paru-paru setelah melakukan ekspirasi biasa. Volumenya sekitar 1500 ml. Yang ketiga yaitu volume cadangan inspirasi atau disebut juga dengan volume komplementer, adalah volume udara yang masih dapat dimasukkan ke dalam paru-paru setelah melakukan inspirasi biasa. Volumenya sekitar 1500 ml. Yang keempat yaitu volume residu, adalah volume udara yang masih tersisa di dalam paru-paru meskipun kita telah melakukan ekspirasi secara maksimal. Volumenya sekitar 1000 ml. Yang kelima, kapasitas vital paru-paru, yaitu total dari volume tidal ditambah dengan cadangan ekspirasi ditambah dengan cadangan inspirasi, di mana volumenya sekitar 3500 ml. Dan yang terakhir itu adalah kapasitas total paru-paru, adalah volume udara yang dapat ditampung maksimal dalam paru-paru, yaitu total dari kapasitas vital paru-paru ditambah dengan volume residu, yang mana volumenya sekitar 4500 ml. Nah, dari diagram di tengah ini dapat kita lihat bahwa yang di tengah ini adalah volume tidal, ya. Yang ini volume tidal yang jumlahnya 500 ml. Kemudian yang ini adalah volume cadangan ekspirasi yang jumlahnya 1500 ml. Sedangkan yang di atas ini adalah volume cadangan inspirasi yang jumlahnya 1500 ml. Kemudian total dari cadangan inspirasi, volume tidal, volume cadangan ekspirasi itu disebut dengan kapasitas vital. Yang ini jumlahnya jika dijumlahkan 1500 ditambah 500 ditambah 1500 adalah 3500 kapasitas vital paru-paru. Sedangkan yang di bawah ini adalah volume sisa atau residu, itu jumlahnya adalah 1000 ml. Sedangkan total dari keseluruhan disebut dengan volume total paru-paru, itu jumlahnya adalah 4500 ml. Nah, anak ibu bisa simpulkan seperti ini. Jadi, kapasitas udara total yang bisa ditampung oleh paru-paru itu semuanya adalah 4500 ml yang merupakan jumlah atau total dari semua volume yang ada pada pernapasan manusia.